Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala puji-pujian hanya miliknya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu, dan masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, judulnya. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak contoh sebagai suri teladan kita, sebagai sumber ilmu yang bisa kita tiru nantinya. Jadi saya di sini berbicara bukan sebagai yang tahu sekali tentang materi ini, kita hanya berbagi saja. Kalau ada kesalahan nanti mohon bisa dikoreksi nantinya. Ini aja Pak, implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kami mengambil judul implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Karena tauhid itu sendiri sebagai pondasi, sebagaimana kita lihat sebagai seluruh anbiya, rasul itu membawa agama tauhid semuanya. Jadi kita tidak bisa mengkaji yang lain dulu, misalnya kita mengkaji ilmu fikih, kita mengkaji syariat, kita mengkaji yang lain, kita melompat tanpa didasari dengan tauhid. Dan menurut guru saya semuanya itu omong kosong. Kita belajar syariat, kita belajar fikih tanpa dilandasi dengan tauhid yang benar. Jadi adapun pengertian tauhid itu sendiri, sebagaimana kita bisa lihat bersama, banyak contohnya ada di Google apa semuanya, kita lihat itu mengesahkan Allah. Sebelum kita masuk ke implementasi itu sendiri, kita harus mengetahui, memahami apa sebenarnya tauhid itu, karena tidak mungkin kita melakukan implementasi sebelum kita mengetahui atau memahami arti dari tauhid itu sendiri. Jadi tauhid di sini itu mengesahkan. Jadi ada kata kerja mengesahkan. Jadi mengesahkan. Saya ambil contoh gambaran untuk ambil pahaman saja di situ. Contoh roti misalnya. Roti itu sebelum dia jadi roti, dia jadi adonan dulu. Nah, sebelum dia jadi adonan, ada tepung dulu. Nah, sebelum tepung, intinya itu ada di beras. Jadi kita tidak bisa bilang roti itu beras, tidak bisa. Karena roti itu adonan, tidak bisa. Dan roti itu sendiri diliputi oleh beras. Tapi kita tidak bisa katakan roti itu beras. Nah, gambarannya tauhid di situ. Bisa ambil pahaman seperti itu misalnya. Jadi di sini kita berbicara masalah hayat. Kalau saya berbicara hayat, itu berarti kita bicara yang hidup. Kita melihat sesuatu yang hidup. Ada yang hidup pada diri kita. Karena kita sendiri makan itu masih dikasih makan. Ya, jadi makan itu kita dikasih makan, itu makan kita dikasih makan ini. Bukan saya makan, tapi dikasih makan. Tapi masih dikasih makan, bukan kita. Karena penerapan dari ketika kita sudah memahami tauhid itu sendiri mengesahkan, berarti la ilaha illallah itu menafikan yang lain. Jadi kita menafikan yang lain, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lihat dalam Al-Quran, contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu esa, satu. Dalam bahasa lainnya, tapi kita tidak akan bahas, katakanlah Muhammad, engkau itu adalah aku. Tapi kita tidak bahas yang di situ, kita kajian di luarnya saja. Allahus Samad, jadi sesuatu yang ahad, sesuatu yang esa, itu segala sesuatu pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada yang esa. Diperjelas lagi dengan kalimat lam yalid walam yulad. Jadi dia tidak
seperti dengan yang sama seperti yang ciptaannya. Jadi pencipta tidak akan mungkin sama dengan yang diciptakannya. Sebagaimana tukang kayu tidak mau dipanggil kayu. Ya, tukang kayu pasti mau dipanggil kayu, enggak bisa. Dia ciptakan meja, mau dipanggil meja dia enggak mau. Dia tidak terima dipanggil meja. Jadi pencipta itu tidak sama dengan yang diciptakannya. Diperjelas dengan kalimat terakhirnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit pengantar untuk kita masuk ke tauhid itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi, untuk kita masuk ke kajian-kajian yang lain, seperti kita mengkaji fikih, kita mengkaji yang lain, misalnya ada yang mau masuk kajian 20 sifat, nah itu sebaiknya kita tuntaskan dulu di tauhid itu sendiri. Karena sebagaimana yang dikatakan guru saya, dibilang semuanya omong kosong tanpa didasari oleh tauhid. Karena kebanyakan dari diri kita masih membawa dirinya pada saat berbuat sesuatu. Contoh misalnya, baru-baru kurban kemarin. Kemarin saya beli sapi, itu murah. Harganya cuma 20 juta. Tapi besar ki. Nah itu belum bertauhid. Kenapa saya bilang belum bertauhid? Ketika orang bertauhid pasti diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menyampaikan sesuatu apapun yang telah dia perbuat. Pasti dia diam. Sementara orang yang tidak bertauhid, dia akan bercerita. Bercerita untuk apa? Untuk dirinya. Dirinya, kenapa dirinya? Karena dirinya butuh sanjungan. Dirinya butuh pujian. Dirinya masih banyak yang dibutuhkan dirinya. Jadi gambaran implementasi tauhid itu sendiri dalam sehari-hari, yang pertama kita menghindari sifat sombong itu sendiri. Yang kedua, itu ada yang namanya amarah. Kita lihat baginda Rasulullah SAW pada saat beliau dilempari kotoran, beliau tidak marah karena dirinya sudah tidak ada. Saya berbicara dirinya di sini maksudnya itu yang bahasa Indonesia apa ya? Nafsunya. Nafsu untuk mau marahnya itu sudah tidak ada semuanya. Gambarannya seperti itu. Jadi kita mencontoh beliau ketika beliau berbuat, beliau diapa-apain pun beliau tidak apa-apa. Maksudnya beliau biasa saja, tidak ada sesuatu sedikit pun untuk mau marah, untuk mau apa. Nah itu contoh gambaran, contoh dari baginda Rasulullah SAW yang kita contoh yang betul-betul tauhidnya paling sempurna. Itu contohnya. Terus untuk dalam hal tauhid itu sendiri, ada yang namanya af'al. Af'al itu perbuatan, ya, perbuatan. Jadi segala sesuatu perbuatan yang datang di diri kita itu semuanya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tapi itu kebanyakan cuman sampai di sini saja. Dan sampai ke dalam, Pak. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Jadi orang yang melakukan maksiat, dia tidak memiliki daya dan kekuatan untuk tidak melakukannya. Orang yang melakukan perbuatan baik pun, dia tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Jadi sama. Jadi ketika kita berbicara tauhid, kita sudah menghilangkan paradoks-paradoks yang ada di pikiran kita. Contoh misalnya, baik dan buruk. Nah, ketika kita masih berbicara baik dan buruk, berarti kita belum bisa berbicara masalah tauhid itu sendiri. Karena masih ada perbandingan, masih ada paradoks di dalamnya. Contoh misalnya malaikat sama iblis. Kita melihat malaikat baik, iblis buruk. Malaikat baik, iblis buruk. Ini masih ada paradoks di situ. Kenapa kita tidak melihat persamaannya? Kita melihat apa samanya? Samanya itu mereka sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin yang terakhir saya
sebelum saya lempar ke teman-teman semuanya, bapak-bapak, dari Imam Al-Ghazali mengatakan, saya mempelajari syariat itu saya sampai ke ujungnya. Saya mempelajari ilmu fikih itu saya sampai juga ke ujungnya. Ketika saya mempelajari tauhid, saya tidak dapatkan ujungnya, malahan saya tenggelam di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di pertemuan rutin kita, dialog, sehingga kita bisa sharing session. Saya lihat judulnya ini sangat menarik terkait dengan tauhid dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa kita bersalawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Terima kasih. Saya cuma mau sharing ini. Berbicara tauhid, saya cuma menyampaikan mungkin kerangka berpikir yang kita pakai. Yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Terus yang kedua terkait yang tadi sudah dibacakan bahwa suratul Ikhlas yaitu Qul Huwahad, di situ mengatakan keesaan. Saya melihat dan saya membaca di Al-Quran, ada beberapa di situ, saya bisa menarik kesimpulan dari Al-Quran itu bahwa berbicara masalah tauhid itu kita tidak terlepas dari 3 unsur. Yang pertama masalah keesaan Allah. Yang kedua masalah penciptaan. Yang ketiga masalah nama-nama baiknya Allah dan sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa bertauhid itu adalah mengesahkan. Jadi sebelum kita keluar ke kajian-kajian fikih dan seterusnya, mungkin alangkah bagusnya kita bertauhid dulu. Jadi yang saya dapat dari beberapa literatur termasuk guru saya itu mengatakan kita bertauhid ada tiga jenis tauhid yang kita harus lakukan secara komprehensif. Yang pertama bertauhid yang namanya uluhiyah, yaitu terkait dengan keesaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itu satu, itu kata kunci. Terus yang kedua, kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa bumi ini dan seluruh ciptaannya itu hanya Allah yang menciptakan, tidak ada yang lain, tidak ada kekuatan yang lain. Terus yang ketiga terkait dengan keyakinan kita bahwa ada nama-nama Allah yang melekat, ada sifat-sifat Allah yang melekat. Itu yang perlu kita yakini di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan keyakinan dan ketauhidan itu, maka kita sebagai manusia dapat memposisikan diri kita sebagai hamba. Jadi kemarin sudah dijelaskan konsepnya sangat bagus. Bismillah itu ada angka 1 dengan 9, 1 ditambah 9 sama dengan 10. 1 itu miliknya Allah, esa, tunggal. Sedangkan 0, 0 itu miliknya hamba manusia. Kesimpulannya bahwa manusia tidak punya daya dan upaya terkait dengan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena ada sang yang esa, yang tidak ada selain Dia yang esa. Nah, terkait dengan implementasi kehidupan kita, dengan kita meyakini ketiga ketauhidan ini, maka secara tidak langsung kita sebagai manusia memposisikan diri sebagai hamba, sehingga kelakuan-kelakuan yang di luar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan kita lakukan. Saya cuma tadi mau mengkritisi tadi terkait dengan kurban. Nah, itu saya juga jadi pertanyaan bagi saya. Kita sebagai panitia misalnya mendapat harga yang begitu murah,
bukan dalam arti kami tidak bertauhid dengan menyampaikan bahwa harganya murah dan seterusnya. Itu adalah mungkin sebagai pekerjaan kita, tanggung jawab kita yang diamanahkan oleh jamaah untuk proses transparansi. Jadi bukan dalam arti kita ini mau dipuji, mau dianu dan seterusnya. Nah, saya kira mungkin kita bisa memilah dan memilih terkait dengan sifat-sifat itu. Jadi kalau orang yang sudah bertauhid, saya yakin dia sudah bisa memilah bahwa dirinya ini adalah hamba. Jadi kalau dia dirinya hamba, dia sudah bisa memposisikan dia tidak bisa melanggar semua sifat-sifatnya Allah. Nah, itu mutlak kita tidak bisa. Sombong kita tidak bisa. Kapan kita sombong, hilang semua. Jadi kita tidak mau diposisikan tadi ada iblis dan seterusnya. Iblis juga malu, betul. Tapi karena ada sifat kesombongan, maka dia dilempar ke alam dunia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kalau kita sudah betul-betul memahami ketauhidan ini yang secara jelas dijelaskan di Al-Quran, yang menurut saya itu ada tiga dimensi ketauhidan, yaitu uluhiyah, terus yang satunya terkait dengan penciptaan, yaitu rububiyah, dan yang terakhir adalah terkait dengan keyakinan asmaul wal sifat, arti nama-nama Allah dan sifatnya. Cuman ada satu lagi yang saya baca referensi, itu ada namanya tauhid mutaba'ah. Tauhid mutaba'ah itu adalah kita meyakini semua perintah yang kita lakukan itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dari Al-Quran kita dapat 3 dimensi ketauhidan, satu dari Rasulullah. Contoh, salat ini kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada implementasi kita mulai angkat tangan sampai dengan ruku, sujud dan salam. Saya kira itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin jamaah majelis Masjid Jamiatul Khair. Malam hari ini kita membahas tauhid dan penerapannya. Tadi sudah diterangkan Pak Amir. Saya kira tauhid ini betul. Dan implementasinya sebenarnya ini banyak di dalam Al-Quran ini sudah. Terus seperti tadi yang sudah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pengakuan kita bahwa yang patut kita sembah dan tempatnya kita minta pertolongan kepada Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Ada satu lagi dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada ayat mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu atau seseorang atau hamba siapa saja kecuali dia akan merubah dirinya sendiri. Nah, ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan tidak akan merubah kalau bukan kita sendiri yang meyakini. Nah, itu barangkali secara singkat bahwa tauhid dan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertanyaan saya mungkin sedikit tentang tauhid. Judul materinya saya kira sangat menarik, yaitu tauhid dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya mau tanyakan, sebenarnya juga ini pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat, bahwasanya kita ini mengaku masyarakat bertauhid, tapi kenapa dalam implementasi ke sehari-hari itu malah kita yang banyak korupsi, banyak kezaliman. Sementara di barat katanya yang
kita mengatakan mereka tidak bertauhid, justru mereka dikenal dengan sebagai masyarakat yang jujur, tidak korupsi. Bahkan di negara Cina yang selalu kita mengatakan komunis, ya, yang nyata-nyata tidak bertauhid, kok kenapa tidak ada korupsi di sana? Artinya tingkat korupsi, tingkat kejahatan kok bisa minim. Sementara kita di negara yang kita mengaku kita bertauhid, justru kejahatan ini banyak sekali. Bahkan tiap hari bisa kita nonton berita kejahatan. Bahkan sangat mirisnya, orang yang paling bertauhid, yaitu mungkin kita bisa menyimpulkan Departemen Agama, justru yang paling banyak korupsinya. Kan mereka ini yang harusnya paling mengerti konsep tauhid. Kok kenapa mereka yang paling banyak korupsi? Jadi ini apa kira-kira yang bisa kita ambil dari fenomena ini, bahwa kenapa justru kita yang bertauhid justru yang banyak melanggar, justru mereka yang tidak bertauhid justru yang kehidupannya maju. Bahkan bisa dikatakan seperti itu, kita bertauhid tapi kita yang tertinggal. Mereka yang tidak bertauhid justru kehidupannya maju, bahkan sampai ke bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak dalam posisi menjawab ini, cuman dalam bentuk sharing. Jadi tadi saya paparkan bahwa kita bertauhid harus secara komprehensif. Di dalam Al-Quran sudah jelas ada 3 jenis tauhid. Nah, dengan contoh tadi, kenapa contohnya ini sangat fenomenal, yaitu di Departemen Agama, tanda kutip, bahwa di sana banyak korupsi. Nah, menurut saya mereka di sana hanya bertauhid secara uluhiyah. Jadi dia mengenal Tuhannya, dia mengesahkan Tuhannya, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan tauhid yang rububiyah. Rububiyah itu terkait dengan keyakinan kita bahwa ini ada surga, ada neraka, ada balasan dan seterusnya. Nah, itu mereka tidak yakini secara penuh, sehingga dia ada setengah-setengah terkait dengan keyakinan itu. Jadi secara otomatis peranan iblis dia selalu menggoda di situ. Jadi peranan iblis masuk menggoda manusia dengan membisikkan ke dalam dadanya, baik itu dia berupa jin atau manusia, sehingga dia terlepas. Nah, di negeri barat sebaliknya, tingkat keyakinannya itu dia banyak mengimplementasikan dari tauhid rububiyah. Dia tahu bahwa orang berbuat baik, karmanya akan berbuat, dia juga dapat. Tapi dia tidak mengimplementasikan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Trinitas. Tidak ada selain dari Allah. Tidak ada sesembahan selain dari Allah. Itu yang dia tidak laksanakan dan dia tidak meyakini. Sehingga mereka berbagai macam keyakinan. Kristen, Protestan, Hindu, bahkan komunis. Tapi tauhid rububiyah itu dia paham bahwa ada balasan. Kalau kita menanam, pasti kita akan menuai di belakang. Nah, sehingga itu. Nah, kita umat Islam pada umumnya itu kita hanya bertauhid secara uluhiyah. Kenapa? Contohnya banyak menjas, ini bid'ah, ini neraka, kau masuk neraka, kau masuk surga. Tapi pada intinya belum tentu. Nah, tadi saya bilang di awal tadi bahwa kita sebagai seorang Muslim harus melaksanakan secara komprehensif terkait dengan tauhid ini. Jadi kita juga uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asmaul wasifah. Jadi kita juga meyakini nama-nama Allah yang 99 plus dengan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Nah, kalau kita implementasikan semua ini, maka muncullah namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Dalam arti menyembah ini adalah ibadah. Jadi implementasinya kita
orang yang bertauhid secara komprehensif, kita bisa lihat secara implementasi di kehidupan kesehariannya, mereka tidak korupsi, mereka sholat dan seterusnya. Nah, ini yang di zaman now sekarang ini itu sulit sekali kita dapatkan seperti itu. Kenapa? Karena sekarang pengaruh-pengaruh kemusyrikan modern yang makin banyak dan seterusnya, tidak lagi mempercayai Allah dan seterusnya. Itulah yang salah satu menyebabkan seperti itu yang tadi dijelaskan fenomena yang terjadi di luar dari Muslim. Saya kira itu mungkin sedikit sharing saya bahwa kita harus secara komprehensif, secara keseluruhan memaknai Al-Quran terkait dengan 3 dimensi ketauhidan plus 1 namanya tauhid mutabaah, yaitu kita meyakini semua sunnah-sunnah Rasul sebagai implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Amir, bahwa pembagian tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah yang mengesahkan Allah dengan perbuatannya, seperti penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan. Orang-orang kafir ini telah mengakui tauhid ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Ini menurut apa yang kami lihat, apa yang kami baca. Kemudian tauhid uluhiyah ini dengan perbuatan ibadah. Jadi sebenarnya perbuatan ibadah, sedekah, untuk tujuan tauhid uluhiyah inilah para rasul diutus ke dunia. Ya, dia dengan tauhid uluhiyah ini para rasul diutus dan kitab-kitabnya diturunkan. Ini. Kemudian kalau asma wa sifat, yaitu dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan Rasulnya berupa nama yang indah. Kalau kita melihat dari ketiga pembagian tauhid ini, sebenarnya itu kalau kita sudah melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan ketiga ihsan, itu saja kita laksanakan. Semua itu sudah diatur. Ini sudah mencakup dunia dan akhirat. Laksanakan saja rukun Islam sebaik-baiknya. Laksanakan dan amalkan saja rukun iman sebaik-baiknya. Implementasikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan kita ini dari dunia ke kuburan, ke akhirat, hari kiamat, itu saja. Selalu saya katakan, bilang kita pedomani saja aturan-aturan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, mulai dari Rasul, Nabi, para ulama, cerdik-cerdik dia, pemerintah. Bahkan itu ada hadisnya itu, atiul rasul, ulil amr, tiga-tiganya. Insya Allah kita sejahtera di dunia selama di akhirat. Kalau itu saja. Itulah kan tujuannya tauhid kita, untuk mengabdi, mengesahkan Allah. Jangan hanya mengesahkan, tapi ada implementasi yang harus dilakukan berkaitan dengan pengesaan Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita mendengarkan dari Bapak Sekum tadi, Pak Amir Husam, itu penjelasannya tauhidnya ada 3 dibagi, tauhid uluhiyah, rububiyah, sama asmaul sifat. Iya. Jadi sekarang yang saya mau tambahkan sedikit untuk implementasinya di dalam kita melaksanakan sholat, misalnya ketika kita bertauhid. Jadi di dalam sholat itu tidak akan kita capai kesempurnaan sholat itu sendiri ketika wudhu kita tidak sempurna. Dan kesempurnaan wudhu itu sendiri kita tidak akan dapatkan ketika tidak sempurnanya kita punya istinja. Istinja ada 2, batin sama zahir. Dan tidak akan sempurna kita punya istinja ketika tidak sempurna kita 2 kalimat syahadat yang kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu tidak sempurna, maka kelihatan bahwa tauhidnya juga tidak sempurna. Jadi awalnya itu di tauhid.
Sempurnanya tauhid, sempurnanya 2 kalimat syahadat. Sempurnanya kalimat syahadat, sempurnanya kita punya istinja. Kesempurnaan istinja itu ada di wudu. Kesempurnaan wudu itu ada di sempurnanya sholat itu sendiri. Jadi semuanya ini berantai semuanya. Jadi di dalam sholat misalnya, pada saat kita mulai melangkahkan kaki dari rumah, kita bertauhid atau tidak, melangkahkan kaki ke rumah menuju ke masjid. Nah, ketika di situ ada 2, berarti tidak bertauhid. Maksudnya ada 2. Saya ini yang berangkat ke masjid. Saya ini yang berdiri Allahu Akbar. Saya ini. Berarti ada 2. Berarti tauhidnya gugur. Tidak, Pak. Ini kulitnya saja, Pak, di luar. Di luar, Pak. Maksudnya Pak. Jadi maksudnya saya ini yang berdiri sholat, saya ini yang mengaji, berarti itu ada 2, Pak. Bukan mengesahkan berarti. Jadi tadi ada 2, ada dirinya sama Allah. Sementara tauhid itu sendiri kita menafikan diri kita sendiri, meskipun pada saat kita beribadah itu sendiri. Jadi implementasinya bagaimana? Sebenarnya itu kita melihat sebenarnya ada kudrat di situ. Sebenarnya ini kudrat Allah, ini iradatnya, ini adalah basarnya, ini adalah alimnya, ini adalah samanya, ini adalah kalamnya. Jadi ada 7 semuanya, Pak. Jadi bukan kita, tapi yang pertama kudrat. Ini adalah kuasanya. Ini kuasanya Allah, jalan, bergerak. Yang berdiri ini kehendaknya Allah. Yang mendengar ini samanya, yang melihat basarnya, yang berkata-kata kalamnya. Jadi di mana diri kita? Tidak ada. Itu tauhid. Maksudnya gambarannya untuk bisa sampai ke tauhid itu sendiri, kesempurnaannya di situ. Itulah tadi yang dibilang tauhid asmaul as-sifat. Jadi kita mengesahkan, betul-betul mengesahkan, karena kebanyakan yang saya lihat nggak tahu sholatnya sampai begini, itu sebenarnya bukan, Pak. Ininya yang dia sembah pikiran, gambarannya kan. Terus kita masuk ke masalah rasa itu sendiri. Ya, pada saat kita sholat itu ada rasa di situ, Pak. Maksudnya rasa yang sama, esah, mengesahkan. Jadi sholat berjamaah itu esah satu. Jadi esah yang saya maksudkan di sini bukan cuma kita yang sholat, ada yang sholat yang lain yang tidak kelihatan. Ada yang tidak kelihatan, yang goib juga ikut. Karena perbandingan kita sholat berjamaah selama ini, pandangan kita ini jamaah semuanya, padahal enggak. Ada yang lain yang ikut sholat sama kita. Jadi kita, iya, esah. Maksudnya kita esah mengesahkan Allah di sini pada saat berjamaah, rasanya itu sama. Jadi imam di atas itu merasa jemaah merasakan apa yang dirasakan imam di atas. Makanya biasanya imam sebelum dia sholat, dia di depan, balik ke jemaah. Ke jemaah itu tujuannya untuk apa? Selain dia mengucapkan kalimat sawu sufakum, dia menyamakan rasanya. Karena bukan jemaah yang menyamakan rasanya ke kita, tapi imam yang menyamakan rasanya ke jemaah. Nanti pada saat sholat, nah disitulah rasanya ada nanti. Jadi tiap imam rasanya pasti beda-beda. Ada rasanya yang, nah di situ maksudnya tauhid mengesahkan, maksudnya gambarannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk pertanyaan ini. Siapa yang terserah, siapa yang bisa menjawab. Di dalam dasar negara kita adalah Pancasila. Dan sekarang kan kita kan umat Islam, kita bertauhid berdasarkan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tapi di dalam ketatanegaraan itu bahwa sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Bagaimana hubungannya dengan Al-Quran dengan sumber Pancasila? Ya.